man driving? Ford F-250, black. I mean, maybe he's at the docks. He works there with his dad. Black F-250 at the Kmart parking lot, 9 Plaza Way. Copy. Halo sahabat Movie, kali ini saluran film akan membahas film bergenre kriminal berdasarkan kisah nyata berjudul The Girl from Plainville part pertama, di mana part pertamanya berisi seseorang pria yang ditemukan tidak bernyawa di dalam mobil dan polisi mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi kepada pria malang tersebut. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur cerita film The Girl from Plainville part pertama. Film diawali dengan memperlihatkan dua sejoli yang sedang membalas pesan satu sama lain, di mana pesan tersebut berisi pesan sangat romantis, dan film pun baru dimulai. Tepat di tanggal 13 Juli 2014 di daerah Matapois, MA, terlihat polisi yang sedang menuju ke rumah milik Nyonya Lin, karena anaknya yang bernama Conrad dinyatakan hilang. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Nyonya Lin dan Tuan Conrad Roy yang sudah lama bercerai. Dan polisi tersebut bernama David. Lantas David pun menerima laporan tersebut, langsung bergegas berpatroli di daerah tersebut. Lalu tiba-tiba ada laporan dari operator bahwa ia menemukan mobil Ford F-250 warna hitam yang sedang terparkir dekat supermarket. Dan David pun langsung menuju ke TKP, yang dimana ia menemukan mobil yang ia cari dan mencoba membuka pintu mobil tersebut dan menemukan pria yang tak bernyawa bernama Conrad dengan mesin generator yang menyala di dalam mobil tersebut. Terlihat Roy sebagai ayahnya merasa terpukul atas kabar ditemukannya sang anak yang ditemukan tak bernyawa dan langsung mengabarkan kepada Lin bahwa Conrad ditemukan tidak bernyawa. Terlihat Lin begitu terpukul atas kepergian anak laki-laki tersayangnya. Dan peristiwa tersebut masih dianggap kasus bundir yang masih harus diselidiki lebih dalam oleh pihak berwajib di daerah tersebut. Dan yang menyelidiki kasus Conrad adalah detektif Gordon dengan barang bukti handphone milik Conrad. Di sisi lain, Lin terlihat sangat terpukul dan merindukan anaknya sampai ia masuk ke ruang kamar Conrad dan menemukan diary tentang ibunya dan seseorang bernama Michelle, yang berisi ia sangat mencintai wanita bernama Michelle tersebut. Dan terlihat Lin begitu bersedih atas kepergian anaknya. Lantas Lin langsung mengabari Michelle bahwa Conrad ditemukan tidak bernyawa. Dan ia sangat bersedih atas kepergian kekasihnya. Dan di lain sisi, detektif Gordon mencoba membuka handphone milik Conrad yang menjadi barang bukti, hingga ia menemukan panggilan terakhir dari percakapan antara Conrad dan Michelle yang dicurigai. Dan di sisi lain, Casey dan Natalie, sahabat Michelle, datang ke rumah milik Michelle dan mencoba menenangkan kesedihan yang dialami oleh Michelle atas kepergian Conrad. Dan Michelle meminta pendapat kepada teman-temannya apa yang harus dipakai saat nanti pemakaman Conrad agar terlihat peduli dan sempurna di mata ibunya. Dan teman-temannya menyarankan memakai baju serba hitam agar terlihat berduka atas kepergian Conrad. Lalu di sisi lain, detektif Gordon yang telah mengecek handphone milik Conrad, ia menemukan salah satu pesan yang janggal dari Michelle yang berisi, "Aku takut kau sangat melakukannya." Dan di sisi lain, Lin mendapatkan pesan dari Michelle yang berisi ia sangat berduka atas kepergian Conrad. Hingga pagi hari pun datang dan langsung berada di rumah Conrad dan bertemu dengan Lin. Lalu terlihat Michelle begitu bersedih dan memeluk Lin. Hingga singkat cerita, Rob datang. Ia adalah sahabat Conrad dari kecil. Lalu Rob mengajak Michelle untuk ikut serta dalam penggalangan dana dalam hal kepedulian kesehatan mental seperti yang dialami Conrad, agar tidak ada lagi kasus bundir. Dan Michelle pun menyetujuinya untuk ikut serta karena ia sedang berada di dekat ibunya Conrad. Hingga keesokan harinya, abu milik Conrad ditaburkan di laut, karena ia lahir di dekat laut dan senang berada di pantai. Dan setelah selesai,
Roy dan Lynn duduk bersama di tepi pantai, dan Roy memberikan kalung milik Conrad yang tertinggal di mobil. Dan Roy mengatakan bahwa mungkin kejadian Conrad adalah salah kita yang bercerai, hingga Conrad mengalami kesedihan dan serangan mental yang luar biasa. Namun Lynn menyangkalnya bahwa hubungan suami istri mereka tidak ada hubungannya dengan Conrad, dan Lynn langsung bergegas meninggalkan Roy. Di sisi lain, Michelle begitu kesal karena ia tidak diikut sertakan dalam penaburan abu Conrad, hingga ia pergi ke kafe dan bertemu dengan sahabatnya. Lalu Michelle mengajak mereka untuk ikut serta dalam penggalangan dana untuk Conrad, dan Michelle akan merencanakan kegiatan tersebut di tempat Michelle, bukan di tempat lahirnya Conrad. Dan itu membuat sahabatnya agak sedikit heran, dan Michelle akan merencanakan penggalangan dana tersebut dengan diadakan permainan baseball, karena Conrad sangat suka dengan baseball, dan mereka menyetujui ajakan Michelle. Dan detektif Gordon mencoba mencari keterangan dari sahabatnya Conrad, yaitu Rob. Lalu Rob memberikan penjelasannya bahwa sewaktu dulu Conrad pernah mencoba bundir dengan cara meminum banyak obat Tylenol, namun ia berhasil diselamatkan dan dirawat di rumah sakit. Dan yang menyebabkan ia seperti itu karena perceraian orang tuanya yang membuat Conrad kacau dan kecewa. Lantas Gordon pun menanyakan tentang Michelle kepada Rob, tentang seberapa dekat Michelle dengan Conrad dan seberapa sering ia bertemu. Dan Rob menjawab, setahu Rob, bahwa mereka bertemu antara 1 minggu atau 2 minggu sekali, karena jarak rumah antara mereka sangat jauh, dari Matavais ke Plainfield. Lalu Gordon mengatakan bahwa Michelle menjadi salah satu orang yang dicurigai, karena ia terus memposting apa saja yang ia lakukan. Bahkan ia masih memposting setelah kematian Conrad. Dan Rob menjawab bahwa orang akan berbuat apa saja untuk mendapatkan like. Dan di sisi lain, Michelle dengan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju tempat liburan mereka. Hingga Michelle mendapatkan pesan dari salah seorang bernama Susie yang berisi bahwa ia turut berduka atas meninggalnya Conrad. Namun Michelle sedikit canggung untuk membalas pesan tersebut, seperti ada alasan ia tidak membalas pesan dari Susie. Sampai Michelle berada di tempat liburannya pun ia masih terlihat merenungkan diri, dan setelah akan tidur pun ia masih memikirkan pesan dari Susie. Dan Michelle membalas pesan tersebut berisi bahwa Michelle merindukan Susie. Namun tiba-tiba sang ibu Michelle datang dan langsung membuat Michelle sedikit terkejut. Dan sang ibu mengatakan bahwa sang ayah dan ibunya sudah sepakat akan membawa Michelle ke dokter seperti waktu dulu, karena perubahan sikap dan sering berteriak sendiri. Dan ibunya takutkan hanyalah kesehatan mentalnya Michelle. Dan Michelle seperti tidak mau, tapi ia tidak bisa apa-apa, karena itu keinginan ibunya sendiri. Dan di sisi lain, detektif Gordon mendapatkan bukti baru, di mana ia mendapatkan pesan-pesan dari Michelle ke Conrad, dan mendapatkan video di iPad milik Conrad yang berisi tentang keluh kesah hidupnya yang harus melawan rasa tentang kecemasan sosial. Dan dia merasa terus melihat dirinya dalam hal negatif. I know. A lot of people don't. I have to be happy. Well, negativity to me is the inability to function properly. When the rain is blowing in your face, and on the highway of regret, to make you feel my love. Film pun bersambung. Kematian Conrad menjadi kasus yang sangat rumit, di mana detektif Gordon harus menyelidiki lebih terperinci agar kasusnya selesai dan menemukan seseorang tersangka. Jika memang kasus Conrad murni bundir atau ada seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa Conrad, sedangkan perilaku Michelle begitu terlihat ingin dipandang dan disukai oleh banyak orang dengan caranya sendiri. Kita lanjut part selanjutnya. Tunggu alur cerita film The Girl from Plainfield selanjutnya. Sampai bertemu di alur film selanjutnya. Sekian undur diri, terima kasih.